Tengah malam, saat semua terlelap, ada yang datang mengetuk jendela kamar. Namun itu bukan manusia, itu adalah kepala pocong. Hidup setelah menikah selalu penuh pilihan. Ada yang memilih tinggal bersama orang tua. Ada juga yang nekat mandiri walau harus menanggung segala beban. Begitu pula dengan Vian dan Intan, pasangan muda yang baru menikah sekitar 3 bulan lalu. Vian adalah seorang sopir ekspedisi yang sering keluar kota. Jadwalnya tidak menentu, kadang 2 hari sekali pulang, kadang seminggu sekali baru bisa bertemu Intan. Sementara Intan, perempuan berusia 24 tahun itu, lebih sering menghabiskan waktunya sendirian di rumah. Awalnya, mereka tinggal bersama orang tua Intan. Namun, Intan merasa tidak enak, takut merepotkan, dan ingin belajar mandiri. Dengan tabungan seadanya, Vian mengajak istrinya mencari rumah kontrakan kecil. Tidak harus mewah, asal cukup untuk berdua, aman, dan nyaman. Setelah berhari-hari mencari, mereka menemukan sebuah rumah minimalis di ujung sebuah kampung. Rumah itu tampak sederhana. 1 ruang tamu kecil, 2 kamar, dapur, dan kamar mandi. Harganya relatif murah dibanding kontrakan lain. Pemilik rumah, seorang pria tua, menyambut mereka dengan senyum ramah. "Kalau mau, langsung ditempati saja. Rumah ini lama kosong," ucap si pemilik rumah. Vian yang memang butuh cepat tidak banyak berpikir. Ia langsung sepakat membayar uang kontrakan untuk setahun. Intan pun ikut tersenyum lega, meski ada rasa aneh yang tak bisa ia jelaskan saat pertama kali menginjakkan kaki ke dalam rumah itu. Rumah itu tenang, tapi terlalu tenang. Letaknya agak jauh dari jalan raya. Hanya ada beberapa rumah lain yang berjajar. Di sebelah kanan rumah ada lahan kosong yang ditumbuhi pohon pisang rimbun. Angin malam sering membuat dedaunannya berisik seperti suara orang berjalan di rerumputan. "Sayang, enak kan? Nggak ribut, nggak bising. Cocok buat kita," ujar Vian sambil menepuk bahu istrinya. Intan mengangguk, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. "Iya, mungkin aku aja yang belum terbiasa." Hari-hari pertama berjalan normal. Intan mulai menatap perabot sederhana mereka. Sesekali ia menyalakan musik agar tidak terlalu sepi. Tapi saat malam tiba, kesunyian rumah itu terasa berbeda. Heningnya terlalu menusuk telinga, hingga suara jangkrik pun terdengar jelas. Malam pertama mereka tidur di rumah itu, Intan sempat terbangun sekitar pukul 1 dini hari. Ia mendengar suara seperti duk, duk, duk dari arah jendela kamar. Suara itu lirih, tapi berirama. Dengan rasa merinding, ia membuka matanya dan menoleh. Tirai jendela bergoyang pelan, mungkin karena angin. Intan mencoba berpikir positif. Paling daun pisang yang kehempas angin, pikirnya. Ia menutup mata lagi, berusaha tidur. Namun, entah mengapa, bulu kuduknya tetap berdiri. Keesokan paginya, Intan bercerita pada Vian. "Mas, semalam aku kayak dengar suara orang ngetuk jendela." Vian hanya tertawa kecil. "Ah, mungkin kamu terlalu sensitif. Rumah baru, suasana baru. Namanya juga kontrakan di pinggir, ya pasti banyak suara." Intan mencoba mengabaikan. Tapi rasa itu kembali lagi malam berikutnya. Saat Vian berangkat kerja membawa truk ekspedisi, Intan ditinggal sendirian. Hujan turun deras malam itu membuat suasana semakin kelam. Sekitar pukul 00, ia mendengar suara itu lagi. Duk, duk, duk. Kali ini terdengar lebih jelas, seolah ada sesuatu yang menghantam jendela dengan keras. Intan terlonjak, jantungnya berdetak kencang. Suara itu bukan seperti ketukan tangan, tapi seperti benda berat yang dibenturkan berulang kali. Dengan gemetar, ia mendekat ke jendela sambil membawa ponsel sebagai penerangan. Tapi
Ketika ia mengintip dari celah tirai, tidak ada apa-apa. Hanya gelap pekat ditemani gerakan daun pisang yang diterpa angin. Intan menelan ludah, tubuhnya kaku. Ia kembali ke ranjang, menyelimuti dirinya hingga kepala. Namun suara itu masih terdengar, seperti kepala yang dibenturkan ke kaca jendela. Duk, duk, duk. Ia tidak bisa tidur sampai subuh. Besoknya, ketika Vian pulang, Intan langsung bercerita dengan wajah pucat. "Mas, aku serius. Suaranya kayak orang ngebenturin sesuatu ke jendela. Aku takut." Vian terdiam sejenak. Ia menatap wajah istrinya yang benar-benar ketakutan. "Aku percaya sama kamu. Nanti kalau aku tugas luar kota lagi, kamu jangan sendirian. Panggil ibu kamu buat nemenin ya," kata Vian sambil mengelus rambut Intan. Meski begitu, dalam hati kecilnya, Vian merasa ada yang janggal. Rumah itu memang murah, tapi kenapa pemiliknya tampak begitu mudah melepasnya? Dan kenapa rumah itu sempat lama kosong? Namun, semua pertanyaan itu ia simpan sendiri. Intan sudah cukup ketakutan. Ia tidak mau menambah beban istrinya. Malam itu, mereka tidur bersama. Vian berusaha menjaga Intan dengan pelukan hangat. Tapi, saat ia memejamkan mata, suara lirih itu kembali terdengar samar dari jendela kamar mereka. Duk, duk, duk. Hanya 3 kali, lalu hening. Vian membuka matanya. Ia menoleh ke arah jendela, merasakan hawa dingin merambat ke dalam kamar. Ia meneguk ludah, lalu memeluk Intan lebih erat. Mungkin cuma angin, mungkin cuma suara pohon pisang, tapi entah kenapa, di balik pikirannya yang logis, perasaan aneh muncul dalam hatinya. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu mereka, sesuatu yang tidak ingin mereka tinggal di rumah itu. Dan malam-malam menyeramkan baru saja dimulai. Hari itu Vian mendapatkan tugas ekspedisi ke luar kota. Truk kontainer yang ia kemudikan harus mengantar barang ke Surabaya, lalu lanjut ke Malang. Perjalanan itu memakan waktu setidaknya 3 hari, bahkan bisa lebih. "Sayang, kamu yakin nggak apa-apa di rumah sendirian?" tanya Vian sambil merapikan barang bawaannya. Intan tersenyum kecut, meski dalam hati ia dilanda rasa was-was. "Aku nggak apa-apa, Mas. Lagian, ini baru 3 hari. Cepat kan?" Vian mengelus kepala istrinya. "Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku. Jangan ditahan-tahan. Atau kalau kamu takut, minta ibu buat nemenin. Oke?" Intan mengangguk, meski rasa takut dari pengalaman malam-malam sebelumnya masih membekas. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya perasaan. Suara jendela diketuk bisa saja akibat ranting, daun pisang, atau hewan malam. Vian berangkat sore itu. Ketika matahari mulai turun di ufuk barat, Intan merasa rumah kontrakan itu semakin sunyi. Tidak ada suara tawa tetangga, tidak ada suara motor lalu lalang. Yang terdengar hanya bunyi jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari jauh. Menjelang tengah malam, Intan mencoba menenangkan diri dengan menonton televisi. Namun listrik mendadak padam sekitar pukul 23.30. Seluruh rumah tenggelam dalam kegelapan. Hanya senter ponsel yang menjadi penerangan. "Nggak biasanya mati lampu," gumam Intan sambil menyalakan lilin di meja kecil. Cahaya temaram lilin membuat bayangan di dinding bergerak-gerak, menambah kesan seram. Ia berusaha memberanikan diri untuk tidur. Jarum jam menunjukkan pukul 23.58. Intan sudah membaringkan tubuhnya, memejamkan mata ketika suara itu kembali terdengar. Duk, duk, duk. Kali ini bukan ketukan ringan. Suara itu terdengar berat, seolah sesuatu menghantam kaca dengan keras. Intan terlonjak bangun, matanya menatap jendela kamar yang tertutup tirai. Suaranya seperti kepala manusia yang dihantamkan ke kaca. Ritmenya berat, berdentum,
seperti tulang yang membentur permukaan keras. "Ya Allah," bisiknya lirih. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berusaha menenangkan diri, mencoba mengabaikan suara itu. Tapi semakin ia diam, suara itu semakin menjadi-jadi. Duk, 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 duk. Intan menjerit kecil, lalu meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Ia segera menekan nomor Vian. Butuh beberapa kali nada sambung sebelum suara suaminya terdengar dari seberang. "Halo? Sayang, kenapa? Kok nelpon jam segini?" Suara Vian terdengar berat, mungkin karena sedang berkendara. "Mas, aku takut. Jendela kamar kayak ada yang diketuk, tapi bukan ketukan biasa. Kayak kepala yang dibenturin. Suaranya keras banget." Intan bicara terbata-bata, air matanya mulai jatuh. Vian langsung serius. "Tenang sayang, kunci pintunya rapat-rapat. Jangan buka jendela, jangan buka pintu. Kamu kunci semua. Aku bakal pulang secepat mungkin." "Tapi mas, suaranya ada terus. Aku takut itu bukan manusia. Kalau begal atau rampok, masa ngetuk jam segini?" Intan mulai menangis. Di ujung telepon, Vian menarik napas panjang. Ia mencoba bersuara tegas. "Pokoknya kamu jangan keluar kamar. Bacain doa, pegang Al-Quran kalau ada. Aku yakin kamu bisa bertahan. Ingat, jangan sekali-kali lihat keluar jendela." Intan mengangguk, meski Vian tak bisa melihat. Ia menempelkan ponsel di telinga, mendengarkan suara suaminya sambil mencoba menguatkan diri. Namun, suara gedoran itu semakin liar, seolah kepala itu dipukul berulang-ulang ke kaca hingga bergetar. Duk, 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 duk. Intan menjerit, menutup telinganya, berusaha tidak melihat ke arah jendela. Tapi, rasa penasarannya begitu kuat. Perlahan, ia melirik dari celah tirai. Sekilas ia melihat bayangan hitam, bukan tubuh, bukan tangan, tapi kepala yang menunduk dan terayun, menghantam kaca berulang-ulang. Rambut kusut menutupi wajahnya, sementara suara benturan membuat kaca bergetar. Intan langsung mundur dan jatuh terduduk, terisak ketakutan. Ia merasa pusing, seakan udara di kamar menipis. Tubuhnya kaku, bulu kuduknya berdiri, dan hawa dingin menusuk tulang. "Mas, itu bukan manusia." Suaranya tercekat, hampir tak keluar. "Apa yang kamu lihat?" tanya Vian cemas. "Aku nggak berani lihat lagi mas, tapi itu kepalanya nunduk terus dihantam ke kaca. Aku takut mas." Di seberang, Vian terdiam, hening, seakan ia sendiri tidak tahu harus berkata apa. "Sayang, dengerin aku. Besok kamu jangan sendirian lagi di rumah. Minta ibu buat datang malam ini. Bertahan sebisa mungkin. Jangan buka tirai, jangan buka pintu. Tolong kuat, sayang." Aku akan cari cara. Intan hanya bisa menangis. Tubuhnya gemetar hebat. Suara gedoran masih terdengar hingga menjelang subuh, membuatnya sama sekali tidak bisa tidur. Ketika cahaya matahari akhirnya menembus tirai jendela, suara itu menghilang begitu saja. Tidak ada bekas apapun di kaca jendela, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun Intan tahu, malam itu bukan halusinasi. Ia benar-benar melihat kepala yang membentur jendela. Dan yang paling menakutkan adalah, ia tidak tahu apakah kepala itu akan kembali malam nanti. Pagi itu, Intan duduk di ruang tamu dengan mata sembab. Semalaman, ia tidak tidur karena terus-menerus diteror suara kepala yang menghantam jendela kamarnya. Meski matahari sudah tinggi, rasa dingin dan takut belum juga hilang dari tubuhnya. Segera, setelah sarapan seadanya, ia memberanikan diri menelpon ibunya. Suaranya parau, hampir menangis. "Bu, tolong temenin Intan di rumah kontrakan. Aku takut sendirian. Tadi malam, ada yang aneh banget bu. Nggak bisa aku ceritain panjang di telepon, tapi aku bener-bener nggak sanggup sendirian lagi." Di seberang, terdengar suara ibunya, tegas sekaligus penuh khawatir.
"Ya sudah nak, nanti siang ibu datang. Kamu jangan kemana-mana dulu. Jangan buka pintu kalau ada orang asing." Intan lega mendengarnya. Ia menunggu sambil terus berusaha mengusir bayangan kepala yang menghantam jendela. Namun, setiap kali ia melirik ke arah kaca itu, bulu kuduknya kembali berdiri. Siang harinya, ibunya datang dengan membawa tas kecil berisi baju ganti. Sejak awal melangkah masuk ke rumah itu, Ibu Intan sudah merasa ada yang aneh. "Rumah ini kok hawanya berat sekali nak," ujar ibunya. Matanya menelusuri tiap sudut ruang tamu yang sederhana. Intan hanya mengangguk. "Iya Bu." Makanya Intan takut sendirian. Semalam itu, "Bu," suaranya jelas banget. Kayak kepala orang dibenturin ke kaca. Ibu Intan langsung menatap serius. "Kamu jangan asal ngomong begitu nak. Tapi kalau kamu benar-benar dengar, berarti ada sesuatu di sini." Hari itu mereka berdua mencoba menghabiskan waktu dengan aktivitas ringan. Memasak, menonton televisi, lalu berbincang agar tidak terlalu memikirkan hal-hal menyeramkan. Namun, semakin sore, suasana di rumah itu terasa makin mencekam. Seolah udara dingin merayap dari balik dinding, perlahan memenuhi ruang-ruang kosong. Ketika malam datang, Intan sudah merasa gugup. Jam dinding di ruang tamu berdetak begitu lambat, seakan menunggu sesuatu. Mereka memutuskan tidur bersama di kamar Intan agar lebih aman. Ibunya sempat membaca doa sebelum tidur. "Bismillah, semoga kita dilindungi Allah malam ini." Namun, tepat ketika jarum jam menunjuk pukul 00, suara itu datang kembali. "Duk, duk, duk." Intan langsung membeku. Ia memegang tangan ibunya erat-erat. "Bu, itu suaranya." Ibunya ikut terdiam. Telinganya menangkap suara berat yang jelas-jelas berasal dari jendela kamar. Suara seperti kepala manusia yang terus dihantamkan ke kaca. "Duk, duk, duk." Kali ini, kaca jendela bergetar, tirai ikut berayun. Hawa dingin semakin pekat, membuat napas mereka memburu. "Ya Allah, kamu benar nak," bisik ibunya. Suaranya bergetar. Ketegangan semakin menjadi. Suara itu bukan sekadar sekali dua kali, tapi terus berulang. Ritmenya makin cepat. Seolah ada sesuatu yang marah, ingin masuk ke dalam kamar. Intan tak kuasa menahan air mata. "Bu, aku takut. Itu bukan manusia." Ibunya mencoba tegar, tapi wajahnya pucat pasi. Ia berusaha menutup telinga sambil membaca doa. Namun suara itu seolah menembus apapun. Benturan keras terus terdengar, seperti tulang retak menghantam kaca. "Duk, duk, duk." Tiba-tiba, lilin yang mereka nyalakan di meja kecil padam begitu saja, meski tidak ada angin. Ruangan gelap total, hanya remang cahaya bulan dari luar menembus tirai. Ibunya panik. "Kita keluar dari sini nak, sekarang." Tanpa pikir panjang, mereka meraih ponsel dan kunci rumah, lalu berlari keluar kamar. Tapi, begitu melangkah ke ruang tamu, mereka mendengar suara itu masih mengikuti. Seakan kepala itu tetap membenturkan diri ke jendela, meski mereka sudah menjauh. Dengan tangan gemetar, Intan memesan taksi online. Ia hampir tak bisa berbicara jelas saat mengonfirmasi lokasi jemput. Sambil menunggu, mereka duduk di teras, saling berpegangan. Rumah itu tampak gelap, menyeramkan, seolah menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Sesekali terdengar suara kaca bergetar dari kamar, meski mereka sudah berada di luar. Begitu mobil datang, mereka langsung naik tanpa menoleh lagi. Sopir menatap mereka heran karena wajah Intan dan ibunya begitu pucat. "Malam-malam begini keluar Bu, rumahnya kenapa gelap?" tanya si sopir. Ibu Intan hanya menggeleng. "Sudah Pak, jalan saja, jangan banyak tanya." Mobil melaju meninggalkan rumah kontrakan itu. Dari kaca belakang, Intan sempat melirik sekilas.
Ia melihat tirai kamar bergerak meski semua jendela tertutup rapat. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuatnya yakin ada sesuatu yang sedang mengintip dari balik kaca. Sepanjang perjalanan, Intan menangis dalam diam. Ibunya memeluk erat, mencoba menenangkan meski ia sendiri masih syok. Malam itu, mereka memutuskan untuk tidak kembali ke kontrakan. Mereka bermalam di rumah orang tua Intan. Namun Intan tahu rumah itu masih menunggu. Kepala itu masih mengetuk jendela dan mungkin akan terus melakukannya sampai sesuatu terungkap. Dan yang paling mengerikan adalah jika ia kembali ke sana bersama Vian, apakah teror itu akan berhenti atau justru semakin menjadi-jadi? Beberapa hari setelah kejadian mencekam itu, Vian akhirnya pulang. Perjalanan ekspedisi yang melelahkan membuat tubuhnya letih. Namun begitu mendengar cerita Intan dan ibunya, wajahnya langsung tegang. "Jadi, kamu berdua benar-benar dengar suara itu? Bukan cuma Intan aja?" tanya Vian pada ibu mertuanya. Ibu Intan mengangguk serius. "Iya Vian, ibu sendiri dengar jelas. Tepat jam 12 malam, kaca jendela itu digedor keras, seperti kepala dibenturkan berulang kali. Sampai kaca bergetar, Nak." Itu bukan halusinasi. Vian terdiam lama. Ia mengusap wajahnya yang lelah, mencoba berpikir. Baginya, semua itu sulit diterima dengan logika. Tapi, kalau istrinya dan mertuanya sama-sama mengalami hal yang sama, berarti ada sesuatu di rumah kontrakan itu. Kalau begitu, aku harus lihat sendiri. Aku nggak bisa terus-terusan ninggalin Intan dalam ketakutan, katanya mantap. Intan spontan memegang tangannya. "Mas, aku takut. Aku nggak mau balik ke rumah itu lagi." Vian menatap mata istrinya, lalu menggenggam erat tangannya. "Aku janji, apapun yang terjadi aku ada di sampingmu. Kalau memang benar ada yang aneh, kita cari jalan keluar. Tapi kita nggak bisa lari terus, sayang. Kita harus hadapi." Akhirnya, sore itu Vian mengajak Intan kembali ke kontrakan. Dengan perasaan berat, Intan menurut, meski sepanjang jalan wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Saat mereka tiba, suasana rumah tampak biasa saja. Matahari sore menyinari dinding sederhana itu, seakan menutupi kegelapan yang bersemayam di dalamnya. Namun, begitu pintu dibuka, hawa dingin langsung menyambut, menusuk hingga ke tulang. Malam itu mereka berdua makan bersama, mencoba membuat suasana senormal mungkin. Vian berusaha menenangkan istrinya dengan obrolan ringan, meski di dalam hatinya ada rasa tidak nyaman. "Mas, kalau nanti tengah malam suaranya datang lagi, kita gimana?" tanya Intan lirih. Vian menghela napas panjang. "Kalau datang, aku akan lihat sendiri. Aku mau tahu siapa atau apa yang bikin kamu ketakutan selama ini." Jam dinding terus berdetak. Perlahan malam menelan seluruh rumah. Angin dari pohon pisang di samping rumah berdesir, menimbulkan suara lirih seperti bisikan. Pukul 23.45, Intan sudah menggenggam tangan Vian erat-erat di tempat tidur. Tubuhnya gelisah, matanya sulit terpejam. Vian berbaring sambil menatap langit-langit, menunggu dengan perasaan was-was. Ketika jarum jam menunjuk pukul 00 tepat, suara itu datang. Duk, duk, duk. Benturan berat menghantam kaca jendela kamar. Kali ini jelas, keras, membuat kaca bergetar seolah hampir retak. Intan langsung menjerit kecil dan menutup telinganya. Wajahnya pucat pasi. "Mas, itu dia. Itu suara yang aku ceritain." Vian terperanjat. Suara itu begitu nyata, tidak mungkin hanya bayangan atau halusinasi. Dengan hati-hati, ia bangkit dari ranjang, melangkah pelan mendekati jendela. Intan berusaha menahannya. "Jangan Mas, jangan lihat, nanti kamu ikut diganggu." Namun Vian menggeleng. "Aku harus tahu Tan,
Aku nggak bisa biarin kamu hidup dalam ketakutan kayak gini. Dengan langkah gemetar, ia mendekat ke jendela. Suara duk, 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 semakin keras seperti kepala berat menghantam kaca berkali-kali. Tirai bergoyang hebat, seolah ada sesuatu dari luar yang memaksa masuk. Vian meraih tirai itu perlahan, tangannya dingin berkeringat. Dengan satu tarikan cepat, ia membuka sedikit celah untuk mengintip. Matanya membelalak. Di luar jendela hanya tampak pekatnya malam dan rimbunan pohon pisang. Tidak ada manusia, tidak ada hewan, hanya daun yang bergoyang pelan. Tapi suara itu tetap ada, seolah berasal dari sesuatu yang tidak terlihat. Duk, duk, duk. Benturan itu terus menghantam tepat di kaca, padahal di luar tidak ada apa-apa. Vian mundur, tubuhnya bergetar hebat. Ya Allah, aku dengar Tan, aku dengar sendiri. Intan menangis, menutup wajah dengan selimut. Aku bilang juga apa mas, itu bukan maling, bukan orang. Itu sesuatu yang lain. Suara itu semakin keras, lalu tiba-tiba berhenti. Hening, sunyi. Tapi justru keheningan itu terasa lebih mencekam, seakan sesuatu sedang menunggu momen berikutnya. Vian mendekati Intan, memeluknya erat. Kita tidur aja sayang, jangan hiraukan. Kalau memang makhluk itu ada, aku nggak akan biarin dia menyentuhmu. Namun, meski mereka berusaha tidur, rasa was-was terus menghantui. Setiap desiran angin, setiap bunyi daun, terasa seperti bisikan dari kegelapan. Di luar, pohon pisang tampak bergoyang lebih liar dari biasanya, meski angin malam hampir tak terasa. Bayangan hitam seakan menari di antara batangnya, menatap rumah kontrakan itu dengan sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu, Vian dan Intan akhirnya sadar. Mereka tidak hanya menghadapi suara, ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan, yang sengaja mengetuk jendela mereka. Dan sesuatu itu belum memperlihatkan wajahnya. Belum. Sejak malam itu, Vian tidak bisa lagi berpikir tenang. Suara benturan kepala di jendela sudah ia saksikan sendiri bersama Intan. Bukan lagi sekadar cerita istrinya, tapi pengalaman nyata yang membuat darahnya berdesir. Pagi itu, sambil menyeruput kopi pahit, Vian duduk termenung di ruang tamu. Intan duduk di sampingnya, wajahnya masih pucat. Mas, kita pindah aja ya. Aku nggak kuat tinggal di sini. Setiap malam aku takut, nggak bisa tidur, ucap Intan dengan suara lirih. Vian menghela napas panjang. Aku juga kepikiran Tan, tapi kalau kita pindah begitu aja, masalah ini nggak selesai. Aku harus tahu apa sebenarnya yang kita hadapi. Kalau ini memang bukan manusia, aku harus cari cara biar kita nggak diganggu lagi. Intan menatapnya dengan cemas. Maksudnya mas, aku mau panggil temanku Raka. Dia santri di pesantren dekat sini. Dia ngerti soal hal-hal begini. Mungkin dia bisa bantu Intan hanya diam. Namun rasa takut dalam dirinya sedikit terobati karena Vian akhirnya mencari bantuan. Siang harinya, Raka datang. Lelaki muda berwajah teduh dengan sorban kecil melilit di lehernya itu menyambut mereka dengan salam. Assalamualaikum. Jadi, ini rumah kontrakannya? Raka menatap sekeliling dengan tatapan penuh selidik. Waalaikumsalam, sahut Vian. Iya Rak, aku sama istriku diganggu tiap malam. Suara kayak kepala dibenturin ke jendela, selalu pas jam 12 malam. Mata Raka mengerut. Ia berjalan pelan menyusuri ruang tamu, lalu ke kamar yang biasa ditempati Intan. Tangannya menyentuh dinding, lalu ia menutup mata sebentar sambil berzikir pelan. Setelah beberapa saat, ia berkata, lirih, aku bisa rasain energi berat di sini, bukan sekadar gangguan kecil. Ini udah lama menetap di rumah ini. Intan menelan ludah. Jadi bener Rak, itu bukan halusinasi? Raka menatap mereka serius. Bukan, aku yakin gangguan ini bukan dari manusia.
dan aku rasa sumbernya ada di luar rumah, bukan di dalam. Ia berjalan ke halaman samping, tempat pohon pisang tumbuh rimbun. Daun-daunnya besar, lebat, menutup cahaya matahari. Suasana di bawahnya terasa lembab dan dingin. Raka berhenti di sana, menunduk, lalu mengusap tanah dengan tangannya. Sejenak ia terdiam, wajahnya berubah. "Vian, Intan, kalian tahu nggak sejarah rumah ini?" tanya Raka hati-hati. Vian menggeleng. "Nggak, pemiliknya cuma bilang rumah ini lama kosong." "Kenapa, Rak?" Raka menghela napas berat. "Di bawah pohon pisang ini ada makam. Aku yakin ini bukan sekadar pohon biasa. Aku bisa merasakan ada jasad terkubur di sini." Intan menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya pucat. "Ya Allah, makhluk yang kalian dengar itu pocong," lanjut Raka dengan nada serius. Dia nggak tenang. Mungkin karena rumah ini berdiri di atas tanah yang dulunya miliknya, atau karena ada janji yang belum diselesaikan. Tapi yang jelas, dia marah. Itu sebabnya dia selalu mengetuk jendela kalian. Dia mau menunjukkan keberadaannya. Vian terdiam. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke arah pohon pisang. Tiba-tiba, ia merasa seolah ada sesuatu yang sedang mengawasinya dari balik daun yang bergerak pelan. Apa yang harus kita lakukan, Rak?" tanya Vian dengan suara bergetar. Raka menatapnya dalam-dalam. "Aku bisa coba membantu membersihkan rumah ini, tapi itu berisiko. Kalau makhluk itu marah, gangguannya bisa lebih parah. Kalian siap?" Intan langsung menggeleng cepat. "Nggak, Mas. Aku nggak mau tinggal di sini lagi. Kita pergi aja. Aku takut kalau diganggu lebih parah." Namun Vian menggenggam tangan istrinya erat. "Sabar, Tan. Kita nggak bisa kabur terus. Kalau benar ini rumah peninggalan mereka, mungkin kita harus menyelesaikan masalah ini." Malam itu, Raka memutuskan untuk menginap. Ia ingin melihat langsung apa yang terjadi pukul 00. Intan semakin resah, tapi Vian meyakinkan bahwa mereka aman bersama Raka. Malam berjalan lambat. Jam dinding berdetak pelan, menambah suasana mencekam. Intan berbaring di ranjang, memeluk Vian, sementara Raka duduk bersila di pojok kamar, melafalkan doa dengan tasbih di tangannya. Ketika jarum jam menunjuk pukul 00, suara itu datang kembali. Duk, duk, duk. Benturan keras menghantam kaca jendela. Kaca bergetar hebat, tirai berkibar seperti diterpa angin. Intan langsung berteriak dan bersembunyi di pelukan suaminya. "Ya Allah, itu lagi, Mas." Vian menggertakkan gigi. "Aku dengar, Tan, aku dengar." Raka tetap duduk bersila, matanya terpejam. Suaranya lantang melafalkan doa. Namun, semakin ia membaca, suara benturan itu semakin keras. Duk, 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 duk. Kali ini terdengar seperti kepala retak, disertai suara erangan lirih yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Seolah pocong itu berusaha menembus kaca, ingin masuk ke kamar. Tiba-tiba, lilin yang menyala padam seketika. Kamar gelap gulita, hanya suara benturan kepala yang terus mengisi ruangan. Intan menjerit histeris. "Mas, aku lihat bayangan kepala." Kepalanya nunduk, terus gebrak kaca. Wajahnya hitam, Mas. Vian menoleh cepat ke arah jendela. Sesaat, ia juga melihat sosok kepala dengan kain kafan kusam, diikat di dahi. Wajahnya hitam gosong, menunduk sambil menghantam kaca berulang-ulang. "Ya Allah!" Suaranya tercekat. Raka langsung berdiri. Suaranya lantang membaca ayat-ayat suci. "Allahu Akbar, kembalilah ke tempatmu. Jangan ganggu rumah ini." Namun, sosok kepala itu justru semakin liar. Kaca bergetar keras, nyaris retak. Intan menangis ketakutan, sementara Vian hanya bisa memeluknya erat. Malam itu, mereka semua sadar. Pocong itu tidak ingin mereka tinggal di rumah itu, dan amarahnya baru saja dimulai. Malam itu, udara terasa berbeda.
seakan seluruh alam ikut menahan napas. Angin berhenti bertiup, daun pohon pisang di samping rumah tidak lagi berisik, dan suara jangkrik pun seolah bungkam. Vian duduk di tepi ranjang, jantungnya berdetak keras. Intan berbaring sambil memeluk bantal, matanya sembab karena terlalu sering menangis. Sementara itu, Raka duduk bersila di lantai kamar. Wajahnya serius, keringat dingin menetes meski udara begitu dingin. Tasbihnya bergerak pelan di tangannya. Mulutnya terus melafalkan doa tanpa henti. "Tenang Tan, ada aku, ada Raka," kata Vian berusaha menenangkan istrinya. Tapi suara suaminya sendiri terdengar bergetar, tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang sama. Jarum jam berdetak, tik, 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 sampai akhirnya berhenti tepat di angka 12. Dan di detik itu juga, suara itu kembali datang. Duk, duk, duk. Kaca jendela bergetar hebat, seakan dihantam benda keras berkali-kali. Suara itu begitu familiar, suara yang sudah menjadi mimpi buruk Intan selama ini. Namun kali ini lebih keras, lebih marah. "Masya Allah," gumam Raka lirih. Lalu ia meninggikan suaranya, membaca ayat kursi berulang kali. Intan langsung berpegangan erat pada lengan Vian. "Mas, aku nggak kuat. Itu makin keras, Mas. Duk, duk, duk." Kali ini suara itu bukan hanya benturan. Ada suara seretan seperti kain basah yang digesek di kaca. Bersamaan dengan itu, sebuah bayangan mulai terlihat. Kepala dengan kain kafan kusam, berlumur tanah, dan wajah hitam gosong penuh belatung. Ikatan di bagian atas kepalanya masih terikat, namun kainnya robek di sana-sini. Kepala itu menunduk, lalu menabrakkan dirinya ke kaca jendela dengan suara menggelegar. Brak! Kaca hampir retak. Intan berteriak sekencang-kencangnya, tubuhnya bergetar hebat. "Ya Allah, Mas, kepalanya, itu kepalanya." Vian tidak bisa menolak kenyataan. Kepalanya benar-benar ada di sana. Ia melihat jelas mata kosong itu, mulut hitam menganga seolah hendak menjerit. Namun, yang terdengar hanyalah erangan lirih, suara dari dunia yang tidak seharusnya. Kaca semakin retak, garis-garis pecahan merayap di permukaan jendela. Dan sebelum mereka sempat bereaksi, ceraka, kaca pecah berhamburan. Intan menjerit histeris. Kepala pocong itu masuk, menembus tirai, melayang pelan ke dalam kamar. Bau busuk menyengat seketika memenuhi ruangan. Wajah hitamnya begitu dekat, matanya kosong namun tajam, seakan menatap langsung ke jiwa mereka. "Astaghfirullahalazim." Raka berteriak lantang. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Ia berdiri tegak, membaca doa dengan suara keras. Tapi kepala itu tetap melayang masuk, semakin dekat ke arah ranjang. Intan terisak, tubuhnya kaku. "Mas, aku nggak bisa gerak. Tolong." Vian berusaha menarik istrinya, tapi tubuh Intan seperti terkunci ketakutan. Pocong itu semakin dekat. Jaraknya hanya tinggal sejengkal dari wajah Intan. Bau busuknya menusuk hidung, membuat Intan hampir muntah. Mulut kepala pocong itu mulai terbuka lebar. Suara serak keluar darinya, seperti suara seseorang yang berbicara dari dalam tanah. "Ini rumahku." Suara itu dalam, berat, dan menyeramkan. Vian membeku. Kata-kata itu jelas. Makhluk itu bukan sekadar hantu tanpa tujuan. Ia marah karena rumah ini berdiri di atas makamnya. "Mas, tolong aku nggak mau di sini lagi." Intan menjerit, air matanya jatuh deras. Vian langsung menarik paksa tubuh istrinya, meski tangannya gemetar. Ia berlari ke arah pintu kamar. Raka berusaha menahan kepala pocong dengan bacaan ayat-ayat suci, tapi makhluk itu semakin mengerikan. Wajahnya mulai pecah, belatung jatuh satu persatu ke lantai. Darah hitam mengalir dari mulutnya. Brak! Lampu kamar meledak tiba-tiba. Kegelapan menyelimuti mereka semua. Hanya ada cahaya bulan pucat dari jendela yang kini pecah.
Dalam gelap itu, Intan merasakan sesuatu dingin menyentuh pipinya. Ia menjerit lebih keras, yakin bahwa itu adalah wajah kepala pocong. "Lari, sekarang!" teriak Raka. Tanpa pikir panjang, Vian meraih tangan Intan dan menyeretnya keluar kamar. Mereka berlari sekuat tenaga, melewati ruang tamu, membuka pintu depan dengan keras, dan keluar ke jalan. Nafas mereka terengah-engah, kaki gemetar, namun mereka tidak berhenti berlari sampai benar-benar jauh dari rumah kontrakan itu. Dari kejauhan, mereka masih bisa mendengar suara benturan keras dari dalam rumah, suara kaca pecah, dan erangan panjang yang membuat darah membeku. Malam itu juga, mereka memutuskan untuk tidak kembali. Keesokan paginya, dengan bantuan orang tua Intan dan beberapa tetangga, mereka mengambil barang-barang penting yang tersisa di rumah. Namun, tidak ada satupun yang berani masuk ke kamar. Jendela sudah pecah berantakan, tirai robek, dan di lantai masih ada bercak hitam yang berbau busuk. "Pindah saja, rumah itu bukan untuk kalian," kata ibunya Intan dengan wajah pucat. Vian hanya mengangguk. Ia tahu tidak ada cara lain. Rumah itu bukan milik mereka. Itu milik penghuni yang jauh lebih tua, penghuni yang tidak lagi hidup di dunia manusia. Hari itu juga mereka meninggalkan kontrakan tersebut untuk selamanya. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang, bahkan sekadar melihat pohon pisang di samping rumah. Dan sejak hari itu, Vian dan Intan bersumpah mereka tidak akan pernah lagi menyepelekan suara aneh yang datang di tengah malam. Karena mereka tahu ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa menyentuh, bisa masuk, dan bisa menghantui hidup manusia. Malam itu mereka berhasil kabur, tapi suara ketukan itu masih sering terdengar, bahkan hingga kini. Jika kau mendengar ketukan di jendela tengah malam, jangan pernah berani menoleh.